sambil sedikit mengulang ya. Ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Jadi tidak semua ilmu syar'i atau ilmu umum itu fardu ain. Ada yang fardu ain, fardu kifayah, fardu sunnah. Kemudian ilmu yang fardu ain sendiri itu terbagi menjadi dua, ada yang khusus, ada yang umum. Umum dulu ya, umum, khusus. Umum ini adalah ilmu fardu ain yang memang mesti wajib dipelajari oleh setiap kaum muslimin tanpa terkecuali. Ini mencakup 4 poin. Akidah, ibadah, muamalah, dan tasawuf atau tazkiyatun nafs. Kadang disebut tasawuf, kadang disebut tazkiyatun nafs. Apa bedanya sama yang khusus? Yang khusus adalah ilmu-ilmu yang dia hukumnya fardu ain, namun khusus dipelajari bagi sebagian orang saja yang memang mereka akan melakukannya. Misal, kalau kita ingin menjadi dokter, maka kita wajib mempelajari ilmu kedokteran. Maka ilmu kedokteran ini fardu ain bagi para dokter atau bagi para calon dokter. Seperti itu. Kemudian, misalnya ilmu yang khusus adalah ilmu fikih tata negara, fikih negara. Maka ini fardu ain bagi siapa? Fardu ain bagi para pengelola negara, pemerintah, pejabat. Adapun rakyat tidak wajib belajar fikih negara. Beda sama yang umum. Kalau yang umum ini seluruh orang, mau dia raja, mau dia rakyat jelata, mau dia guru, mau dia dokter, mau dia tukang ojek, semuanya wajib belajar. Apa itu? Akidah, akidah, ibadah, muamalah, tazkiyatun nafs. Ini 4 poin. Tapi ini pun poin-poin pokoknya saja. Tidak wajib mempelajari rinciannya. Dan walhamdulillahirabbil alamin, 4 poin ini semuanya sudah ada dalam kitab Sulamut Taufiq. Subhanallah. Maka sebetulnya penulisan kitab Sulamut Taufiq ini anugerah besar bagi kaum muslimin, karena kita tidak perlu repot-repot nyari-nyari kemana buat mempelajari ilmu yang fardu ain. Cukup belajar satu kitab, duduk di depan guru yang mutqin, yang bisa menjelaskannya dengan baik, tidak pilah-pilih penjelasannya, dari awal sampai akhir dijelaskan, selesai. Sebetulnya setiap muslim gitu ya. Setiap muslim itu selesai berarti dia. Selesai apanya? Selesai kewajiban menuntut ilmunya. Sisanya tinggal memperbanyak amal. Maka dari sini dapat kita pahami juga bahwa tidak seluruh kaum muslimin itu harus menjadi ulama. Jadi ada kaum muslimin yang memang ditugaskan jadi ulama. Nah, mereka inilah yang nanti mempelajari rincian ilmu-ilmu syar'i, mempelajari dalil-dalilnya, bukan cuma belajar fikih ibadah, tapi usul fikihnya. Bukan cuma mempelajari akidah, tapi rincian akidah dan cara-cara metode untuk membantah orang-orang kafir atau orang-orang sesat. Misalnya. Bukan hanya sekadar mempelajari fikih muamalah, tapi juga bagaimana kemudian mereka bisa memberikan fatwa-fatwa baru yang berkaitan dengan praktik muamalah hari ini. Gitu. Dan seterusnya. Ini adalah ulama. Ada di antara kita mungkin yang akan menjadi profesional. Karena beda-beda. Jadi dokter, ya, ini dibutuhkan. Makanya ilmu kedokteran secara umum dia fardu kifayah. Kedokteran itu fardu kifayah menurut ahli fikih ya. Ilmu kedokteran itu fardu kifayah. Sehingga kalau tidak ada satupun muslim yang menguasai ilmu kedokteran itu bisa berdosa seluruh kaum muslimin. Kenapa? Karena kalau misalnya kaum muslimin meninggalkan 100% ilmu kedokteran itu akan merugikan kaum muslimin. Jadi bedanya ilmu yang fardu kifayah dengan ilmu yang fardu ain adalah kalau ilmu yang fardu kifayah itu apabila dia ditinggalkan maka akan memberikan bahaya bagi kaum muslimin. Nah yang sunnah ya, sama-sama bukan wajib bagi individu, tapi kalau yang sunnah itu ketika dipelajari memberikan manfaat bagi kaum muslimin, ketika tidak ada yang mempelajarinya tidak memberikan madarat. Kalau fardu kifayah ketika dipelajari memberikan manfaat bagi kaum muslimin, ketika ditinggalkan maka akan memberikan madarat. Namun tidak setiap orang mesti menguasainya. Seperti apa tadi? Dokter, maka belajar ilmu kedokteran. Farmasi supaya tidak bercampur dengan yang haram. Itu kan penting. Ya. Kemudian masalah apa? Teknologi informasi. Ada teknologi informasi, nuklir. Ini penting ini. Ya.
ekonomi, bisnis. Ini harus ada kaum muslimin yang mempelajari ini semua. Supaya apa? Supaya bisa berhadapan dengan dunia. Maka tidak semua kaum muslimin itu mesti menjadi ulama. Ya, sehingga sebetulnya kalau misalnya kita punya anak, misalnya kita punya anak nih, punya anak satu. Katakanlah dia sekolah SD atau yang semisal, sederajat ya. SD, MI, SDIT, sekolah alam, kutab, dan lain sebagainya. Katakanlah mereka belajar di sana. Apakah kemudian setelah SD harus mesantren dan lain sebagainya? Tidak perlu. Tidak mesti. Kecuali kalau memang mereka dididik atau disiapkan untuk menjadi seorang ulama. Maka wajib mesantren. Gak bisa enggak. Kapan? Nanti setelah lulus SD. Dilihat ini potensinya kemana anak saya. Oh, anak saya itu senang ke teknologi informasi. Ya sudah, jangan paksakan mesantren. Begitu. Oh, anak saya senang ingin menjadi dokter, apalagi perempuan. Dokter perempuan itu kurang di Indonesia, terutama dokter kandungan. Ini sebetulnya kalau ada anak perempuan yang punya kecenderungan dalam dunia kedokteran, maka saya sangat menganjurkan untuk mendidik anak tersebut dalam dunia kedokteran, bahkan untuk menjadi dokter kandungan. Menjadi solusi bagi kaum muslimin. Ya, ada yang senang misalnya nuklir, silakan pelajari nuklir. Ada yang senang ekonomi bisnis, maka silakan pelajari ekonomi bisnis. Begitu. Yang penting anak-anak ini sudah mendapatkan bekal ilmu-ilmu yang fardu ain. Enggak mesti sulamut taufiq. Yang penting intisari ilmu yang fardu ainnya dapat. Nah, sayangnya memang tingkat SD itu jarang yang memperhatikan ilmu-ilmu fardu ain. Idealnya kalau misalnya SD itu 6 tahun atau ada yang 7 tahun atau ada yang 8 tahun kalau dihitung dari TK ya, maka berarti di tahun terakhir SD, di tahun ke-6 kah atau 7 kah atau 8 tergantung sistem pendidikannya ya, maka mestinya disisir tuh. Jadi mengulang ilmu-ilmu fardu ain yang dari awal. Tata cara toharohnya, sholatnya, kemudian dari si akidahnya dibersihkan dari kekufuran, dibersihkan dari bid'ah-bid'ah yang disepakati para ulama, agar kemudian tidak terjerumus pada perkara-perkara yang bisa menyebabkan murtad. Kemudian dari sisi muamalahnya, kemudian dari sisi usrohnya, fikih, nafkahnya sudah dikasih tahu. Kewajiban-kewajiban nanti sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami apa. Kemudian yang perempuan dikasih tahu bagaimana kewajiban seorang istri seperti apa. Jadi di tingkat akhir SD itu harusnya, idealnya seperti itu. Ini sebetulnya salah satu cita-cita saya kalau misalnya mendirikan SD, kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya untuk mendirikan sekolah tingkat SD itu tingkat ke-6 harusnya seperti ini. Atau tingkat terakhir. Dan ini idealnya memang sistemnya sistemnya itu nginep ya. Sistemnya nginep, nggak bisa pulang pergi. Nggak bisa pulang pergi. Ideal 1 tahun mempelajari ilmu yang fardu ain, mempelajari sulamut taufiq, kemudian tajwidnya supaya baca Al-Fatihahnya benar, siap jadi imam. Kemudian dari sisi bahasa Arabnya minimal dia bisa mentadabburi surah-surah pendek di dalam Al-Quran. Kemudian dari sisi praktik amaliyahnya dijaga sholatnya supaya tepat waktu, diberikan semangat untuk senantiasa sholat sunnah, kemudian diajarkan untuk sunnah Senin Kamis, zikir pagi petang, tilawah harian, dan seterusnya dan seterusnya. 1 tahun insya Allah cukup untuk mendidik, membina anak ya, agar mereka bisa menguasai ilmu yang fardu ain. Setelah itu bebas. Mau kemana? Mau jadi ulama? Silahkan pesantren. Ulamanya ulama apa? Oh, anak saya pengen jadi ulama qiraat. Silahkan pesantrenkan di pesantren yang memang fokus dalam bidang ilmu qiraat. Oh, anak saya pengen jadi ahli hadis. Maka silahkan pesantrenkan anaknya di pesantren yang memang fokus dalam bidang ilmu hadis. Oh, pengen ahli lughah, ahli bahasa, nahwu sharaf. Silahkan pesantrenkan di pesantren-pesantren yang memang fokus dalam bidang nahwu sharaf. Begitu. Anda juga yang mungkin anak saya pengen jadi profesional di luar ulama. Boleh tidak? Sangat boleh. Kaum muslimin masih membutuhkan dokter. Kaum muslimin masih membutuhkan ahli-ahli farmasi, ahli teknologi informasi yang harusnya bisa ngehack situs-situs judi online atau situs-situs porno. Begitu. Kita masih butuh ahli-ahli teknologi nuklir. Kenapa? Karena kaum muslimin nggak punya nuklir itu dihinakan oleh orang-orang barat, dihinakan oleh orang-orang kafir. Tapi kalau kita punya teknologi nuklir, mereka nggak akan berani nyerang kita. Seperti itu. Kemudian juga dalam bidang ekonomi dan bisnis supaya bisa mengangkat harkat derajat umat dari dalam bidang
perekonomian. Enggak mesti ulama jadi ekonom, enggak mesti ulama itu jadi dokter, enggak mesti. Setiap orang itu bisa bekerja dalam bidangnya masing-masing. Tinggal kita melihat kecenderungan anak kita adanya di mana dan tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi sesuatu yang kita inginkan tanpa kemudian mengajak kesadaran anak. Tanpa mengajak anak juga untuk berdiskusi mereka mau jadi apa. Ya. Dan yang paling penting adalah kita harus melihat potensinya ada di mana. Karena anak-anak itu kalau saya pikir seperti makdan, seperti barang tambang. Dan barang tambang itu kan beda-beda. Ada emas, ada perak, ada minyak. Setiap peruntukannya beda-beda. Ya kalau memang anak kita emas, ya jadikan dia perhiasan. Jangan jadikan bahan bakar begitu. Tapi kalau memang anak kita ini ternyata barang tambangnya berupa minyak, ya jadikan bahan bakar yang bisa menggerakkan umat, yang bisa menggerakkan peradaban. Nggak mesti semuanya jadi perhiasan. Intinya beda-beda. Ya, jangan paksakan anak untuk mengikuti apa yang kita mau, mengikuti apa yang orang tua mau. Yang penting mereka paham ilmu yang fardu ain. Adanya di mana? Salah satunya di kitab Sulamut Taufiq. Ini Masya Allah.